Halo guys, kami kelompok 3 manajemen biaya akan memaparkan video presentasi kami. Oke? Strategi kompetitif bagaimana perusahaan dapat berhasil. Strategi merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan pendekatan-pendekatan yang mengarahkan pada keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Langkah perumusan strategi yang pertama, menentukan visi dan misi. Yang kedua, menentukan sasaran kinerja yang spesifik. Yang ketiga, melakukan tindakan-tindakan spesifik untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, adaptif terhadap perubahan bisnis. Selanjutnya ada contoh strategi kompetitif perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan Sarali. Yang pertama, ia melakukan entrepreneurial management yang berfungsi untuk memperkuat dan melembagakan karakter entrepreneurial dan budaya manajemen perusahaan dalam mempertahankan pengendalian keuangan dan pengendalian strategi. Kemudian ada consumer value yang berfungsi untuk memasarkan produk dan membuatnya terkenal dengan memberikan value kepada pelanggan. Lalu ada global expansion yang dimana memacu pertumbuhan produk ke seluruh dunia dan melakukan investasi secara global di bidang bisnis. Kemudian improve return yang berfungsi untuk meningkatkan return on investment perusahaan. Selanjutnya ada strategi membangun keunggulan kompetitif. Ada beberapa strategi dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership, yaitu pemberian harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga produk pesaing yang ada di pasaran dengan merampingkan proses produksi. Yang kedua yaitu ada strategi diferensiasi, yaitu memberikan sesuatu yang spesial dan memberikan sebuah pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Dan yang ketiga yaitu fokus strategi, atau berfokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, strategi inovasi. Mengembangkan produk dan melakukan pembuatan produk baru yang belum ada di pasaran. Kelima, strategi pertumbuhan. Melakukan pengembangan produk dengan menambah support pada produk, diversifikasi atau keanekaragaman dari produk itu sendiri. Dan yang keenam, aliansi strategi. Strategi berperan sebagai pelengkap yang dilakukan antar pebisnis, konsumen, penyuplai, pebisnis lainnya, dan produsen guna menghasilkan sebuah jawaban atau solusi dengan cara yang praktis serta baru. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard merupakan laporan yang dikembangkan untuk menggabungkan rencana strategi, implementasi strategi yang melibatkan faktor keberhasilan kritis sebagai pengukur kesuksesan kompetitif. Karena keluasannya dan peranannya yang strategik, balance scorecard melibatkan semua faktor keberhasilan kritis, yaitu yang pertama, kinerja keuangan, yang kedua, kepuasan pelanggan, yang ketiga, proses bisnis internal, dan yang keempat, inovasi dan pembelajaran. Balance scorecard. Balance scorecard membantu organisasi untuk menghadapi dua masalah fundamental. Yang pertama, mengukur performa organisasi secara efektif, dan yang kedua, mengimplementasikan strategi dengan sukses. Balance scorecard menjadi alat manajemen yang bisa digunakan oleh berbagai jenis perusahaan. Biasanya balance scorecard digunakan oleh tim manajemen baik di tingkat eksekutif dan di tingkat divisi atau departemen. Salah satu kunci dari penggunaan balance scorecard yang efektif adalah dengan memiliki integritas dan dukungan penuh atas kepemimpinan manajemen. Berikutnya analisis value chain. Analisis value chain merupakan alat analisis strategi yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif untuk mengidentifikasi di mana value pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok atau supplier, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri diperkenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1985, dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer dan support.
Di dalam analisis value chain, terdapat primary activities, yaitu yang pertama, inbound logistik, yaitu semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input internal. Yang kedua, operation, yaitu kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang akan dijual kepada pelanggan. Ketiga, outbound logistik, yaitu kegiatan ini memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Yang keempat, marketing and sales, yaitu proses yang digunakan untuk memujuk pelanggan untuk membeli produk yang dijual. Kelima, service, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai dari produk atau layanan kepada pelanggan setelah membeli produk. Selanjutnya ada analisis value chain support activities. Kegiatan ini mendukung fungsi utama yang berperan dalam setiap kegiatan utama, yaitu yang pertama ada procurement atau purchasing, kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Yang kedua ada human resource management, seberapa baik sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Yang ketiga ada technological development. Kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Yang keempat ada infrastruktur, sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen. Yang berikutnya adalah manajemen biaya strategik dalam organisasi non-profit. Organisasi non-profit, manajemen biaya strategik memiliki peran yang berbeda. Balance scorecard dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja organisasi, ukuran kepuasan pelanggan, ukuran keuangan, dan ukuran sumber daya manusia. Analisis value chain dapat digunakan untuk menentukan pada titik-titik mana dalam rantai nilai yang dapat mengurangi biaya atau memberikan nilai tambah. Langkah pertama dalam value chain untuk pemerintah atau organisasi non-profit adalah membuat pernyataan tentang misi sosial organisasi tersebut untuk menentukan masyarakat spesifik yang dapat dilayani. Tahapan kedua adalah menggambarkan sumber daya untuk organisasi. Berikutnya, implikasi analisis strategik untuk manajemen biaya. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan pasar global membuat peran manajemen biaya berubah. Manajemen biaya harus menyediakan jenis informasi yang sesuai yang sebelumnya belum disediakan oleh sistem akuntansi biaya tradisional. Pertama, ada kebutuhan akan informasi yang diarahkan pada tujuan strategik perusahaan. Kedua, usaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif membutuhkan rencana jangka panjang. Ketiga, pendekatan strategi membutuhkan pemikiran yang integratif, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah dari sudut pandang yang bersifat lintas